Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Rahmat Hidayat SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, LPTK Universitas 11 Maret Surakarta, Prodi Sejarah Indonesia. Pada hari ini tanggal 23 November 2020 pukul 8.40 saya melakukan perekaman kegiatan praktik pembelajaran untuk ujian kinerja. Ini adalah kartu ujian saya yang sudah saya print dan ketika mendaftarkan di web tentang UKIN Kemendikbud.go.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, calon-calon pemimpin bangsa. Gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Mau lagi ya di mata pelajaran sejarah peminatan. Hari ini kita akan membahas materi tentang ASEAN. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa terlebih dahulu. Dari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Guru menyesuaikan, berdoa dimulai. Terima kasih Apo telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan belajar kita lebih bermakna, lebih berkah, dan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna bagi kalian di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Saya akan cek kehadiran terlebih dahulu. Ini sudah ada 29 orang yang hadir ya, masih ada beberapa anak, ada 3 anak yang belum hadir. Tadi sudah ada yang konfirmasi sedang membeli paket ya untuk kegiatan web meeting ini. Semoga bisa gabung di kegiatan web meeting kita secepatnya agar tidak tertinggal materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah materi yang cukup menarik, yaitu tentang ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Nah, ASEAN ini merupakan salah satu materi sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi tentang Perang Dingin. Mungkin ada yang masih ingat ya arti Perang Dingin? Apa? Coba satu orang, Perang Dingin itu apa? Perang ideologi antara Uni Soviet dan Amerika. West. Perang ideologi antara Uni Soviet sama Amerika Serikat. Tadi juga Sukia juga bilang iya perang ideologi, itu betul. Nah, perang ideologi ini salah satu dampaknya adalah mengancam ke perdamaian di dunia. Nah, Indonesia untuk wilayah Asia Tenggara khususnya itu membuat sebuah organisasi yang bernama ASEAN agar wilayah Asia Tenggara lebih damai dan bebas dari ancaman perang nuklir. Nah, itu sekilas tentang perang dingin. Berikut akan saya tampilkan slide dari PowerPoint-nya ya. Tunggu sebentar. Terlihat? Terlihat. Ini ASEAN, tadi sudah saya sampaikan kepanjangannya, Association of Southeast Asian Nation. Nah, saya harapkan ketika kalian menyimak materi ASEAN ini, kalian harus benar-benar fokus dalam menyimak materi ini. Karena kenapa? Kita akan belajar mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin bangsa Indonesia dan negara-negara tetangga. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang menjadi menteri, bahkan menjadi presiden. Jadi ketika kalian sudah belajar tentang ASEAN, kalian tahu, oh ternyata Indonesia ini negara hebat. Indonesia mampu menggagas sebuah organisasi sebesar ASEAN. Ketika kalian jadi menteri, kalian pun akan meneruskan cita-cita dari para pendahulu-pendahulu kalian tersebut. Jadi belajar yang baik, belajar yang fokus, simak materi karena kalian sejatinya adalah calon-calon pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Ini slide yang kedua. Nah, ini ada sebuah peta. Ini peta Asia Tenggara, di dalamnya ada negara-negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan tentunya Indonesia. Lalu ada sebuah lambang, yaitu lambang ASEAN. Nah, kira-kira nih, menurut kalian ASEAN itu apa? Silakan, ada yang mau menjawab? Saya Pak, Wes Pak. Organisasi politik dan ekonomi yang berada di Asia Tenggara. Ya, betul sekali jawabannya. Hebat Wes. Jadi organisasi politik dan ekonomi yang ada di Asia Tenggara. Oke, selain Wes masih ada? Daryanti, Pak. Kerjasama Ekonomi Asia Tenggara, Pak. Kerjasama ekonomi Asia Tenggara. Ya betul. ASEAN memang lebih difokuskan ke ekonomi dibandingkan dengan politiknya. Nanti kita akan bahas kenapa bisa seperti itu. Terima kasih Daryanti. Masih ada untuk siswa yang lain yang mau menjawab kira-kira ASEAN itu apa?
Jadi, ASEAN itu organisasinya yang di Indonesia sebagai pendirinya. Ya, ASEAN adalah organisasi yang pendirinya adalah negara Republik Indonesia. Salah satu pendirinya adalah negara Republik Indonesia. Betul sekali Sabina, terima kasih. Masih ada mungkin satu orang lagi yang mau berkomentar kira-kira ASEAN itu apa? Kantornya itu ada di Jakarta, Pak, di dekat Blok M. Betul sekali. Jadi kantor atau markas besar ASEAN itu ada di Jakarta di Jalan Sisingamangaraja. Kalau kalian naik busway dari kota ke Blok M itu akan kelewatan tuh kantor atau markas besar dari ASEAN-nya. Ya, dari beberapa orang teman kalian ada dari UES, dari Yanti, dari Syabina itu betul semua. ASEAN merupakan sebuah organisasi ekonomi, budaya, pendidikan yang ada di wilayah Asia Tenggara. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Dengan pendekatan Scientific Learning Feedback melalui aplikasi Microsoft 365, siswa dapat menganalisis peranan ASEAN dalam permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di masa sekarang, serta menumbuhkan perilaku jujur, bertanggung jawab, kerjasama, serta proaktif. Nah, untuk makna pembelajaran kita hari ini, manfaatnya adalah siswa dapat mengambil nilai-nilai perjuangan dari para pemimpin Indonesia untuk menciptakan sebuah kedamaian dan kemajuan di negara Republik Indonesia serta di sekitar negara Indonesia, dan kita juga harus patut berbangga menjadi warga negara Indonesia. Ini akan saya sedikit review ulangi mengenai video tentang ASEAN. Nanti kalian setelah melihat video ini bisa berkomentar, bisa bertanya untuk lebih memahami apa itu ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Pak Asep Rahmat Hidayat di mata pelajaran Sejarah Peminatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu Association of Southeast Asian Nations atau disingkat ASEAN. ASEAN merupakan organisasi terpenting di wilayah Asia Tenggara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Oke, itu tadi video tentang ASEAN ya. Nah, sekarang silakan apabila ada yang mau berkomentar atau bertanya terkait dengan video yang sudah kalian tonton tadi, saya persilahkan. Dinda, Pak, saya mau bertanya, apakah ASEAN memiliki pasukan militer khusus?
Nah, ada pertanyaan nih dari Adinda. Apakah ASEAN memiliki pasukan militer? Mungkin seperti NATO ya yang pernah kita pelajari di minggu sebelumnya. Ada yang mau menjawab dulu? Silakan sebelum saya jawab. Saya Pak Yulia. Tidak, ASEAN itu bukan organisasi militer, melainkan dia lebih memfokuskan ke ekonominya, Pak. Ya, betul. Jadi ASEAN itu berbeda dengan organisasi militer seperti NATO atau Pakta Warsawa yang memiliki pasukan khusus ya, pasukan yang bersiap untuk perang. ASEAN itu lebih fokus kepada ekonomi untuk membangkitkan perekonomian negara-negara di Asia Tenggara. Jadi tidak memiliki pasukan khusus seperti organisasi NATO, Pakta Warsawa, CENTO, dan lain seterusnya. Terima kasih Adinda, pertanyaan yang bagus dan juga jawaban yang betul dari Yulia. Selain pertanyaan dari Adinda, apakah masih ada yang mau bertanya atau berkomentar terkait video yang sudah ditonton? Silakan. Saya Pak Sepira. Indonesia berarti salah satu negara yang hebat ya Pak, bisa menggagas organisasi seperti ASEAN. Ya, betul. Saya sepakat dengan Sepira. Indonesia adalah negara hebat. Kenapa? Karena kita aktif dalam kegiatan percaturan politik dunia. Sebelum ASEAN ini kita sudah membahas GNB. Indonesia juga menjadi penggagas dari GNB. Hari ini kita bahas tentang ASEAN. Lagi-lagi Indonesia juga sebagai penggagas dari ASEAN. Nah, artinya kita patut berbangga sebagai warga negara Indonesia karena kita tinggal hidup di negara yang tidak terkucil dari dunia internasional. Kita aktif dalam pergaulan dunia. Nah, ini ada sedikit tambahan dari saya mengenai ASEAN itu sendiri. Yang pertama sini ada latar belakangnya. Latar belakang berdirinya organisasi ASEAN, yaitu untuk memajukan wilayah Asia Tenggara yang memiliki persamaan historis, budaya, dan ras. Kita negara-negara Asia Tenggara itu memiliki persamaan. Kita sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Barat, Indonesia oleh Belanda, Malaysia oleh Inggris, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu kita juga rasnya sama, kebetulan ras kita adalah Malayan Mongoloid. Lalu tokohnya yang mendirikan dari ASEAN, ada Adam Malik dari Indonesia, ada Nartiso Ramos dari Filipina, ada Sinnathamby Rajaratnam dari Singapura, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, serta Tanakoman dari Thailand. Nah, kelima tokoh ini mereka bukan presidennya ya, tapi mereka adalah menteri luar negeri dari masing-masing negara. Jadi kalau GNB yang kita bahas sebelumnya adalah pemimpin bangsanya, kita Soekarno yang mewakilinya. Nah, kalau ASEAN adalah menteri luar negerinya. Lalu apa tujuannya? Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Asia Tenggara. Karena kebetulan banyak negara di Asia Tenggara yang masih tertinggal dari segi kemajuan ekonominya. Nah, dengan kita bergabung, bersatu, bekerja sama, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian negara-negara di kawasan regional Asia Tenggara. Yang kedua, menciptakan perdamaian. Karena memang kebetulan dunia ini sedang terjadi perang dingin, perang ideologi, perang kekuasaan, perang pengaruh. Jadi kalau kita terlibat dalam dua blok tadi, mungkin kita akan kena dampaknya. Nah, wilayah ASEAN sepakat dan berkomitmen untuk menjaga perdamaian dunia dengan mendirikan ASEAN. Selain itu, ada kerjasama di bidang sosial, di bidang ekonomi, juga di bidang politik. Lalu apa peran Indonesia dalam ASEAN ini? Yang pertama, kita menjadi negara penggagas dari ASEAN yang diwakili oleh Adam Malik. Lalu yang kedua, dengan kita masuk ke ASEAN, kita ikut dalam perdamaian dunia. Kita menciptakan sebuah kondisi dunia yang bebas dari ancaman perang, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga, Indonesia menjadi tempat dari kantor utama ASEAN yang tadi sudah disebutkan sama siapa ya? Sama Fitri, sama Fitri atau sama Cantika, kalau markas besar dari ASEAN ada di Jakarta. Lalu apa asas-asas dari ASEAN? Yang pertama, ASEAN itu bukan organisasi militer dan ASEAN tidak melakukan ikut campur terhadap politik negara anggota. Jadi misal di Thailand sedang terjadi perang, demo, kerusuhan, nggak boleh Indonesia datang ke sana bawa militer untuk membantu karena memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN. Lalu yang kedua, fokus ASEAN adalah untuk kerjasama agar terciptanya perdamaian dunia di wilayah Asia Tenggara dan wilayah dunia umumnya. Lalu yang ketiga, anggota ASEAN secara bersama-sama bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan kebudayaan. Lalu yang terakhir adalah prinsip kerjasama ASEAN adalah saling menguntungkan.
Jadi ketika ASEAN mendirikan sebuah industri bersama, maka itu ada presentasinya. Untuk yang ditempatin sekian persen, untuk yang membantu kerjasamanya sekian persen. Jadi tidak ada yang dirugikan dari kerjasama ekonomi di wilayah ASEAN. Nah, selanjutnya adalah kalian setelah menyimak video, mendapatkan penguatan dari saya buat menjadi 3 kelompok ya. Itu kelompoknya juga sudah saya share di WA. Kita berdasarkan absen. Kalian mengerjakan ini selama 20 menit ya. Nanti silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing di saluran yang sudah saya buat. Lalu nanti setelah 20 menit kita kembali ke web meeting ini. Lalu kita akan mempresentasikan terkait apa yang sudah kalian dapatkan ketika diskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Paham mengenai instruksi diskusi kelompoknya? Paham, Pak. Sekarang silahkan kalian masuk ke saluran masing-masing, berdiskusi, dan nanti langsung kita presentasikan setelah 20 menit dari sekarang. Oke? Ya, ini saluran kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 sudah lengkap terlihat anggota-anggotanya. Jadi silakan nanti kalian berdiskusi di sini. Saya kasih waktu kurang lebih mungkin sudah terpotong ya 15 menitan. Kalian bahas mengenai masalah di Rohingya. Ini saya coba share LKPD-nya. Jadi nanti ini kalian tinggal download di WA saja. Ini sudah saya share juga. Kalian dituliskan ya. Kalian tuliskan di sini harinya, tanggal sekarang 23 November 2020, nama siswanya ini ganti nama kelompok aja ya, kelompok 1, kelasnya kelas 12 IPS 1, materinya tentang Rohingya. Lalu ini panduan-panduannya. Nah, ini ada beberapa video udah saya masukkan, kalian nanti tinggal diklik saja. Lalu ini PowerPoint yang tadi sudah saya tampilkan pun ada, tinggal diklik. Nah, ini adalah mengenai materinya. Ini kalian kan tentang Rohingya. Nanti kalian klik link ini. Nah, ketika kalian sudah klik link ini nanti akan muncul berita tentang krisis Rohingya. Kalian baca, kalian analisis, lalu kalian jawab pertanyaan. Sini analisislah bagaimana peran ASEAN dalam menangani permasalahan tersebut. Kalian salah satu rujukannya ini sudah saya sampaikan, sudah saya tuliskan. Nanti kalian tinggal cari rujukan-rujukan yang lain. Lalu hasilnya tulis di kolom yang sudah saya sediakan ini. Ditulis padat, singkat, tanpa mengurangi esensi dari isi yang saya minta. Lalu di sini kalau ada pertanyaan atau masukan dari teman-temannya ketika nanti presentasi ini ditulisnya di sini. Lalu kalian tuliskan kesimpulannya, dan terakhir adalah nilai-nilai yang bisa kalian ambil itu apa. Ketika sudah ditulis semua, kalian bisa nanti tinggal langsung upload ya di Microsoft Teams sebagai bahan penilaian dari saya. Ini ada panduan penilaiannya pun ada di sini. Jadi poin maksimalnya adalah 100. Paham ya? Paham ya semuanya ya? Ya, oke. Jadi silakan berdiskusi sesuai dengan materi yang sudah saya buat. Ini alhamdulillah sudah gabung lagi dengan jumlah siswa yang sama setelah kalian berdiskusi di masing-masing kelompok. Sekarang kita presentasi. Kita mulai dari kelompok pertama dengan materi tentang masalah Rohingya. Silakan untuk kelompok pertama dari absen 1 sampai dengan absen 12, perwakilannya untuk men-share hasilnya lalu menjelaskan apa yang sudah didapatkan ketika diskusi tadi. Silakan. Saya akan tentang Rohingya. Rohingya, etnis Rohingya merupakan salah satu etnis di Myanmar dan merupakan minoritas. Etnis Rohingya ini menjadi yang tertindas di Myanmar itu karena adanya kebijakan dari pemerintah Myanmar yang tidak memberikan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya, lalu persaingan ekonomi juga menjadi pemicu dari masalah ini. Masalah Rohingya berkembang menjadi masalah SARA sejak tahun 2012, di mana pembunuhan, pembakaran, dan pemerkosaan dialami oleh etnis Rohingya. ASEAN yang berperan dalam permasalahan ini hanya sebatas memberikan kecaman kepada pemerintahan Myanmar.
demonstrasi di kedutaan besar, ASEAN tidak dapat mengirimkan militer dari negara anggota untuk membantu Rohingya. ASEAN juga membentuk ASEAN Intergovernment atau Commission on Human Rights atau AICHR yang bertugas untuk memperjuangkan hak asasi manusia di wilayah yang relevan dan menyampaikan laporan dan saran di rapat Menteri Luar Negeri ASEAN. Tetapi hal ini juga dirasa cuma politik, historis dan budaya yang rumit, sulit untuk menemukan solusi mendasar bagi krisis Rohingya dalam jangka pendek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali yang sudah dipresentasikan oleh kelompok pertama mengenai masalah Rohingya. Silakan apabila ada yang mau bertanya atau berkomentar terkait dengan permasalahan Rohingya yang sudah dipaparkan oleh kelompok pertama. Putri mau nanya Pak, bagaimana peran ASEAN dalam penyelesaian konflik di Rohingya? Bisakah membantu dengan mengirimkan tentara? Bagus tuh pertanyaan dari Fitri. Silakan kelompok pertama, ada yang mau menjawab? Saya Pak Aulia. Dalam asas organisasi ASEAN, setiap negara anggota tidak boleh ikut campur dalam politik negara lain. Jadi mengirimkan tentara untuk membantu Muslim Rohingya tidak diperkenankan. ASEAN atau Indonesia hanya bisa membantu dari segi kemanusiaannya. Misalnya mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan. Betul, jawaban dari kelompok satu ya yang diwakili oleh Aulia. Jadi ASEAN tidak boleh negara-negara ngirimin tentara ke Myanmar untuk membantu Rohingya. Kita hanya bisa mengecam, berdemonstrasi seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok satu juga, dan kita tentunya bisa membantu dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Bagus sekali dari kelompok pertama, presentasinya yang nanya juga bagus, saya apresiasi. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2 mengenai permasalahan Laut Cina Selatan. Cina melakukan klaim kepada Laut Cina Selatan karena faktor yang pertama, Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya khususnya minyak bumi. Yang kedua, lokasi yang strategis untuk pertahanan militer Cina. Yang ketiga, membuktikan Tiongkok sebagai negara besar dan berpengaruh dalam aspek politik di ASEAN. Karena permasalahan semakin memanas, ASEAN yang merupakan wilayah berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama, pada tahun 1971, ASEAN sudah berhasil melembagakan Asia Tenggara sebagai suatu wilayah keamanan. Ketika para menteri luar negeri menandatangani Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau ZOFAN. Yang kedua, sejauh ini upaya negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dalam mencegah terjadinya konflik terbuka adalah dengan penyusunan kode etik konflik di Laut Cina Selatan atau Code of Conduct on South Tiongkok Sea. Kode etik konflik di Laut Cina Selatan ini berupaya membuat aturan larangan berkonflik khususnya bagi negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan. Yang ketiga, mengoptimalkan peran ASEAN Regional Forum dan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Begitu pentingnya peran USA dengan Tiongkok ini dalam pengaruh dinamika Asia Tenggara. Sebab itu, ASEAN menuntut untuk memprioritaskan terhadap keamanan regional menjadi pengatur stabilitas dinamika yang terjadi di Asia Tenggara. Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan adalah dilakukan dengan cara perundingan damai berdasarkan peraturan hukum internasional. Pendekatan yang digunakan oleh ASEAN dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan dengan Tiongkok menggunakan pendekatan kooperatif security. Otomatis pencapaiannya bukan melalui instrumen militer. Sudah Pak. Bagus sekali, terperinci, jelas, sistematis apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 mengenai permasalahan di Laut Cina Selatan. Silakan, ada yang mau bertanya atau berkomentar untuk hasil yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2, saya persilahkan. Ya Pak, dampak apabila Laut Cina Selatan dikuasai oleh Tiongkok. Rambutnya rapiin ya Wisnu ya, nanti disisir ya, biar lebih bagus. Silakan kelompok 2, ada yang mau menjawab? Saya Pak, Muhammad Sudi Prayogo. Laut Cina Selatan apabila dikuasai oleh Tiongkok, setidaknya ada beberapa kerugian. Yang pertama itu, negara ASEAN akan kehilangan sumber daya alam yang ada di Laut Cina Selatan.
Yang kedua, militer asing dapat masuk ke ASEAN akan mengancam perdamaian. Yang ketiga, terganggunya stabilitas politik dan keamanan negara ASEAN. Bagus sekali jawaban dari Hudi, pertanyaan yang bagus dari Wisnu dijawab. Yang paling utama adalah kita akan kehilangan sumber daya alam kita yang ada di Laut Cina Selatan, dan ditambah lagi kita akan mengalami sebuah masa ketakutan karena ada kekuatan militer asing yang masuk ke wilayah di Asia Tenggara, ya tentunya nanti akan mengancam perdamaian kita. Ya, semoga saja permasalahan di Laut Cina Selatan bisa selesai tanpa ada konflik militer, semuanya bisa berdiplomasi, berunding sehingga ada jalan keluar yang baik untuk kita semua. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah kelompok ketiga mengenai penanggulangan terorisme di wilayah Asia Tenggara. Silakan kelompok 3 untuk men-share hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terorisme dalam dekade terakhir, beberapa negara di ASEAN banyak mendapatkan serangan terorisme. Misalnya Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Mulai dari basis JAD, Abu Sayyaf maupun ISIS. Adapun upaya untuk menanggulangi kekhawatiran negara akibat dari adanya terorisme yaitu yang ke-1, Indonesia memprakarsai kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina untuk menanggulangi masalah terorisme ini. Ini termasuk kerjasama pengorganisasian keamanan bersama khususnya di daerah perbatasan sekitar Laut Sulu, Sulawesi, di mana Laut Sulawesi itu yang menjadi jalur masuk. Yang kedua, melakukan Joint Sea Patrol atau penjagaan keamanan bersama di laut-laut yang dianggap berbahaya bagi keselamatan nelayan. Yang ketiga, yaitu membuat program deradikalisasi untuk mencegah perkembangan terorisme. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu membuat Jakarta Center for Law Enforcement Corporation atau yang disingkat jadi JCLEC, yaitu memberikan pelatihan untuk meningkatkan kehandalan aparat penegak hukum. Meskipun hari ini terorisme tidak seperti beberapa tahun ke belakang, tetapi Indonesia lewat ASEAN masih terus meningkatkan kerjasama untuk menanggulangi terorisme ini. Sekian, terima kasih. Oke, cukup baik yang sudah disampaikan oleh kelompok terakhir. Silakan, ada yang mau bertanya mengenai penanggulangan terorisme kepada kelompok 3? Silakan. Saya Pak, Setia Pak. Saya mau bertanya, Indonesia kan negara yang paling sering terkena teror. ASEAN dengan Indonesia itu melakukan hal apa untuk menanggulangi teroris ini? Ya, ASEAN sama Indonesia melakukan apa untuk menanggulangi terorisme? Silakan kelompok 3, ada yang mau menjawab? Saya Pak Nurjana, banyakan teroris di Indonesia pasti berhubungan dengan Malaysia ataupun Filipina. Jadi ketiga negara itu membentuk kerjasama trilateral. Salah satunya adalah patroli bersama di perbatasan laut yang disebut Joint Sea Patrol. Berapa? Bagus jawabannya dari Nurjana. Indonesia, Malaysia, Filipina itu bekerjasama untuk meningkatkan keamanan di perbatasan agar jaringan-jaringan terorisme yang ada di luar Indonesia itu tidak mudah masuk ke wilayah Indonesia. Dan kemarin itu sering sekali terjadi teror, tapi pada akhir-akhir ini sudah sangat jauh berkurang. Nah, ini merupakan salah satu keberhasilan dari kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam penanggulangan terorisme. Oke, kita sudah selesai diskusi 3 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah sangat baik sekali, baik dari yang presentasi, yang bertanya, ataupun yang menjawab. Kita berikan aplaus, tepuk tangan bagi kita semua. Sekarang saya minta satu orang untuk menyimpulkan apa hasil dari materi kita tentang ASEAN ini. Silakan. ASEAN adalah sebuah organisasi wilayah atau regional yang tidak bergerak pada bidang politik, tetapi lebih menekankan kepada bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesimpulan yang baik dari Siti Kartika Mai, ASEAN itu bukan merupakan organisasi politik, apalagi organisasi militer. ASEAN lebih bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Permasalahan-permasalahan yang ada di ASEAN seperti tadi masalah Rohingya, masalah Laut Cina Selatan, atau masalah terorisme dan masalah yang lainnya itu diadakan kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk sama-sama menanggulangi agar masalah-masalah yang ada bisa cepat selesai dan tentunya menguntungkan bagi semua negara di wilayah Asia Tenggara.
Oke, itu setelah kita menyimpulkan, saya ada mungkin 3 atau sampai 5 kuis pertanyaan kepada kalian. Ingin mengetes kalian sudah paham atau tidak, menangkap atau tidak materi yang sudah kita sampaikan. Sekarang saya sebutkan pertanyaannya, yang bisa tinggal langsung jawab aja ya, berebutan. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari ASEAN? Siapa mau jawab? Bahasa Inggrisnya itu singkatan dari ASEAN itu Association of Southeast Asian Nation. Oke, betul, dari Supia, Association of Southeast Asian Nation, atau kalau bahasa Indonesianya adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Pertanyaan kedua, sebutkan negara pendiri ASEAN. Siapa mau jawab? Siapa itu? Negara ASEAN itu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, Pak. Dan masih ada lagi. Betul, jawabannya itu adalah 5 negara penggagas dari ASEAN. Pertanyaan ketiga, nama wakil pendiri ASEAN dari negara Filipina. Hai, Pak. Inindri, Pak. Indri. Narciso Ramos. Oke, Narciso Ramos. Betul, itu adalah wakil dari Filipina, proses pendirian ASEAN. Pertanyaan selanjutnya, di kota mana ASEAN berdiri? Wes, Pak. Ya, Wes, silakan Wes. Wes, Pak. Bangkok, Pak, Thailand. Bangkok, Thailand. Betul. Didirikan di kota Bangkok, negara Thailand. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, apa tujuan utama dari ASEAN? Sabina, Pak. Meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdamaian dunia. Betul, meningkatkan kerjasama ekonomi dan menciptakan perdamaian dunia. Oke, itu kuisnya ya. Nah, kalian saya rasa sudah menguasai materi yang sudah saya sampaikan. Nanti akan ada evaluasi ya, evaluasinya sudah ada di Microsoft Teams, tinggal kalian nanti kerjakan, ada kurang lebih 10 pertanyaan, kalian kerjakan di sana, nanti akan saya ambil sebagai nilai pengetahuan. Lalu LKPD-nya yang sudah kalian kerjakan tadi disusun rapi ya, dimasukkan di dalam format yang sudah saya sediakan, lalu nanti tinggal diupload. Itu saya ambil sebagai nilai dari keterampilannya. Oke. Sebagai akhir dari kegiatan kita, ini masih ada satu bagian lagi. Setelah kalian menyimak materi tentang ASEAN ini, kira-kira hal positif apa yang bisa kalian ambil dari materi yang sudah dipelajari? Silakan. Saya Pak, Nabila. Positif yang bisa diambil adalah Indonesia ternyata negara besar, Pak. Sampai bisa menggagas organisasi seperti ASEAN. Maka itu harus kita pertahankan. Betul, kita negara yang besar ya, sehingga kita bisa mampu menggagas organisasi sebesar dari ASEAN. Yang kedua, apa makna dari belajar kita hari ini menurut kalian? Saya Pak Justina. Makna pembelajaran hari ini, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga nama baik Indonesia di mata dunia, karena Indonesia sejak dulu sudah mampu mendirikan organisasi seperti ASEAN. Betul sekali, kita sebagai generasi penerus bangsa, utamanya adalah kalian, harus bisa menjaga nama baik Indonesia, karena kita sudah mampu membuat sebuah organisasi itu seperti ASEAN, GNB, artinya kita aktif dalam percaturan politik dunia. Nanti ketika kalian jadi pemimpin, ini tidak boleh berhenti. Kalian harus tetap melanjutkan, bahkan meningkatkan apa yang sudah berhasil dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kalian. Oke, sebelum saya akhiri, silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Guru menyesuaikan, berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apo sudah menutup kegiatan dengan doa. Kalian tetap jaga kesehatan, minimalisir kegiatan di luar rumah. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka di kelas langsung seperti sebelumnya, sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar tidak lagi secara daring seperti ini.
Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.